العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang diseru itu orang yang beriman ya. Ingat, iman itu adalah salah satu pembagian dari muslim yang baik, yang nggak rusak. Kalau muslim yang rusak namanya munafik. Nah gitu. Nah, orang Islam yang baik maka dia adalah orang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Kata Allah, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Wal yajidu fikum ghilzah, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, jangan salah paham dengan ayat ini. Jangan kemudian menafsirkan ada orang kafir perangi. Jadi orang kafir itu terbagi dua. Ya, ada kafir yang namanya kafir harbi secara umum ya, artinya kafir yang memerangi kamu. Ada kafir zimmi, artinya kafir yang bekerja sama dengan kamu. Maka yang diperangi di sini adalah kafir harbi. Ini kafir yang memerangi kita, memusuhi kita. Kalau orang kafir tidak memusuhi kita, bahkan dia bekerja sama dengan kita, bermasyarakat dengan kita, maka haram kita memerangi mereka. Jadi darah dan hartanya menjadi haram, tidak halal untuk kita perangi. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah bahwa Allah menyeru kepada kita orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang kafir di sekitar kamu yang mereka memerangi kamu juga. Jadi di Madinah itu ada wilayah-wilayah lain. Ingat gitu. Di kota Madinah ada wilayah-wilayah lain, termasuk Mekah, termasuk Hijaz. Jadi kalau kita di Harapan Baru ini
harapan baru 1, ada harapan baru 2, ada rawa bebek gitu kan, ada rawa kuning. Nah, yang dimaksud itu di sekitar wilayah kamu yang mereka memerangi kamu, perangi, jangan dibiarkan gitu. Jadi bukan artinya tetangga ada kafir serang, nggak boleh begitu. Yang harus kita serangi atau kita perangi adalah mereka yang memerangi atau memusuhi kita umat Islam. Kenapa disuruh orang yang beriman? Karena orang munafik mah kagak mau kan diajak perang. Dalam ayat sebelumnya sudah dijelaskan tuh bagaimana orang-orang munafik yang ada di Madinah, yang mereka ada orang-orang kaya, mereka menghindar diri dengan meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak berperang, kan gitu kan tuh. Nah, tapi kalau orang yang mukmin, orang yang beriman, dia pasti ketika diseru oleh Allah dan Rasulnya diajak untuk berperang atau berjihad, tidak ada kata pilihan. Di kalimatnya bahwa bagi orang-orang yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah hukum, maka tidak ada kata untuk menolak. Jadi itu emang sebuah rumus. Jadi bagi orang kita, orang mukmin, ketika Allah menetapkan sebuah hukum, baik itu larangan maupun perintah, maka tidak ada kata tidak. Ketika itu adalah perintah, wajib dilaksanakan. Ketika itu adalah sebuah larangan, maka wajib ditinggalkan. Itu kalimatnya ya. Jadi dalam ayat yang lain sudah jelas tegas bahwa tidak layak bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah perkara, ada pilihan lain bagi mereka. Tidak ada pilihan kecuali harus gitu. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna min amrihi khairan atau ayyakuna khiyaratu min amrihi. Tidak ada bagi seorang mukmin baik laki-laki dan perempuan, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah perkara, baik itu perintah maupun larangan, maka tidak ada pilihan lain kecuali melakukan. Itu sudah pasti. Kecuali ada uzur yang dibenarkan oleh syariat atau syarat. Apa? Sakit. Contoh orang wajib puasa kan, tapi kalau dia sakit, kalau dia dalam perjalanan atau ada hal-hal lain karena umur ketuaannya, ya orang dalam keadaan yang memang sudah pikun, maka ada keringanan. Kalau itu disebabkan karena sakit, disebabkan karena perjalanan, maka boleh mengqadha. Tapi ketika walladzina yutiqunahu, orang-orang yang sudah yutiqun, sudah tua renta, yang memang sudah daya fisiknya tidak kuat, maka dilakukan dengan fidyah. Tapi dia yakni memberi makan fakir miskin setakaran atau sekadar dengan makanan yang biasa dimakan. Itu kalimatnya. Bagaimana ibu yang menyusui? Ibu yang menyusui kan 2 tahun. Maka ini termasuk kategori walladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi para ibu yang menyusui maka diganti dengan fidyah. Kan 2 tahun kan? Ya, puasa 2 tahun berturut-turut ya. Tapi kalau memang misalnya dia dalam setahun saja ya qadha lah. Jadi qadha itu adalah bagi orang yang masih memiliki kemampuan dan kesanggupan. Tapi bagi orang yang tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan, maka berlaku fidyah. Itu ya, jelas ya karena ya. Jangan sampai bingung nanti, Pak Ustaz, ini ada qadha ada fidyah. Apa qadha fidyah orang hamil? Pilih salah satu. Ya, jangan dua-duanya, kasihan juga kan. Karena kan sebenarnya kalau namanya fidyah itu diberikan saat itu dilakukan. Fidyah namanya. Jadi ketika misalnya orang yang dalam keadaan sudah tua renta, atau orang yang memang menyusui selama 2 tahun misalnya, dan dia diindikasikan tidak akan mampu untuk mengganti pada tahun yang sama, maka fidyah itu dilakukan bertepatan dengan saat puasanya, Ramadannya. Jadi ketika misalnya kita hari ini puasa di bulan Ramadan, ternyata
orang tua kita sudah nggak bisa puasa lagi nih, karena sudah tua. Udah, hari ini puasa, maka kita siapkan buka makan untuk dibagikan kepada fakir miskin. Nah, itu disebut dengan fidyah. Bukan puasa Ramadan selesai, fidyah di belakangan. Bukan. Jadi fidyah itu adalah diberikan pada saat Ramadan itu sendiri. Itu idealnya begitu. Lalu bagaimana kalau diberikan nanti setahun yang akan datang? Maka ini agak janggal sebenarnya, ya kan? Orang memberi fakir miskin makan setelah lewat masa Ramadan ini kan janggal. Sedangkan orang itu memang dalam keadaan walladzina yutiquna, orang yang dalam keadaan yutiqun, artinya tidak mampu berpuasa dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan pula dia untuk qada pada hari yang lain. Nah, tapi kalau memungkinkan untuk qada, maka wajib qada, mengganti pada puasa hari yang lain. Nah, itu contoh daripada bahwa apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya wajib kita patuhi. Jadi tidaklah layak atau tidak ada pilihan lain bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah perkara, maka dia harus mentaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasul itu. Dalam ayat yang lain dijelaskan. Kita kembali. Kemudian wal yajidu fikum ghilzah, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Jadi kalau berperang itu tegas, bukan sadis. Orang tegas sama sadis beda. Ya, orang tegas sama keras beda. Kalau tegas itu artinya aturan ajib, nggak boleh melehat, nggak boleh gini. Jadi kalau memang dia kafir nantang kita, sudah lawan, bunuh, gitu, tegas. Bahasa kasarnya, lu beli gua jual, lu jual gua beli, gitu kalimatnya. Jadi tegas. Kan kalau ucapan tegas mah tidak mencele-mencele kan. Misalnya padahal mau ikut, ya saya ikut, nah tegas kan begitu. Atau misalnya kita sebagai security padahal di situ harus tegas. Larangan umpamanya dilarang orang memarkir mobil di luar garis batas, misalnya yang sudah ditetapkan. Ada orang yang parkir sembarangan, misalnya di area masjid. Padahal tegas, maaf, saya diperintahkan untuk melarang orang yang parkir di sini. Nah, tegas itu namanya. Parkir silakan di tempat yang sudah disediakan. Nah, itu tegas tuh. Jadi tidak ada toleransi. Beda dengan orang, Pak, Bapak parkir di situ, ya udah nggak apa-apa, Pak. Apalagi dikasih uang. Nah, itu namanya orang ya tegas, akan dikategorikan sebagai orang yang berdosa karena dia disogok, tidak taat terhadap peraturan dan ketetapan yang diberlakukan di tempat itu. Jadi Allah merintahkan kepada kita untuk memerangi orang kafir itu, dan kemudian bahwa agar mereka merasakan sikap tegas kita. Jadi jangan takut kalau orang menantang, dan nggak usah takut, lawan. Ya, jangan sampai kita dilindas juga. Jadi hak kita untuk mempertahankan hak itu. Kemudian wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maka ketahuilah. Ketahui itu artinya pahami oleh kita, yakini oleh kita. Jadi kata alima, kata ilman itu kan ilmu itu kan. Kalau yang namanya ilmu adalah sesuatu yang didapatkan bukan hanya sekedar khabar berita, tapi ilmu itu kan meresap ke dalam hati. Contohnya pada dalam punya ilmu misal ilmu matematika. Maka ilmu matematika itu kan kita bukan hanya sekedar tahu 1+1=2, tapi kita pahami kan dengan berbagai macam rumusnya kan. Nah itu wa'lamu, yakinilah oleh kalian setelah kalian memahami dan mempelajari dan memahami bahwa Allah itu beserta atau bersama orang-orang yang takwa. Gitu. Jadi kalau kita bisa menjaga ketakwaan kita, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, maka Allah bersama kita. Gitu. Kemudian wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Nah, dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka, yakni orang-orang munafik gitu kan, yang kemarin kita ceritakan tuh,
Jadi apabila diturunkan satu surat kepada Rasulullah SAW, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, apa perkataannya? Ayyukum zadatu hadhihi imana? Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan surat-surat ini? Jadi ketika turun surat kepada Rasulullah, kan Al-Quran diturunkan secara munazil, artinya secara tahap demi tahap. Tanzil artinya turunnya bertahap, nggak sekaligus. Biasanya ada sabab yang kebanyakan melatari turunnya ayat-ayat Al-Quran, maka disebut asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran atau surah Al-Quran. Nah, ketika turun satu surah kepada Rasulullah SAW, maka orang-orang munafik ini berkata, woi, siapa yang bertambah imannya kepada Muhammad, kepada Islam, kepada Allah dengan turunnya surat ini? Ayyukum, apakah kalian bertambah imannya dengan turunnya surat kepada Nabi Muhammad SAW? Maka ada dua hal atau dua kelompok orang yang terbagi ketika turun Al-Quran atau turun surat dari Al-Quran. Fa'ammal ladina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman, ketika surah Al-Quran itu turun, maka imannya dia bertambah dan bergembira. Jadi ketika ayat Al-Quran turun, semakin iman tambah, keyakinan kepada Allah dan Rasulullah semakin bertambah, kecintaan kepada Allah dan Rasulullah semakin bertambah, dan mereka gembira dengan turunnya Al-Quran. Tetapi orang-orang munafik, wa ammal ladina fi qulubihim, maka adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Nah, jadi orang Islam yang munafik itu karena ada penyakit dalam hatinya. Maka hati-hati, ini penyakit hati, bukan penyakit. Kalau bahasa begini mah, kalau luka di badan gampang mencari obatnya, tapi kalau luka di dalam hati, kemana pergi hendak dicari. Kan begitu kan dalam bahasa sebuah ungkapan. Kalau luka di badan gampang diobati, tapi kalau luka tergoses di dalam hati, maka tidak ada obat yang dapat mengobati. Kan gitu. Ya kan, kalau orang udah sakit hati kan seumur-umur dia. Nah, itu maksudnya. Jadi hati itu sangat luar biasa. Nah, kalau hati sudah ada penyakit, apa penyakitnya? Dengki, iri, penyakit-penyakit zalim, penyakit-penyakit iri dengki yang muncul dalam hati itu, penyakit-penyakit yang menggerogoti daripada hati yang murni itu, maka akan berubah orang menjadi munafik. Munafik itu apa indikasinya? Bohong, khianat, ya kan? Kemudian ingkar janji, salah satu indikasi daripada sebagian daripada sifat munafik. Jadi kalau orang udah dengki sama orang, pasti tiga hal setidaknya akan dilakukan. Apa? Khianat, ingkar janji, atau berbohong. Nanti yang akhirnya apa? Zalim, dengan melakukan ucapan atau tindakan-tindakan yang menyakiti orang-orang yang dikehendaki orang itu. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang munafik. Ketika hatinya sudah ada penyakit, kebencian, dengki kepada Rasulullah, ketidaksukaan kepada Rasulullah, maka zalim dia. Ketika Rasulullah mendapatkan musibah, senang. Ketika Rasulullah mendapatkan nikmat, kemenangan, mereka meriang, nggak suka. Mereka menunggu-nunggu terjadi hal-hal yang menyakiti Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi ketika turun Al-Quran, maka ada dua kelompok orang mensikapinya. Orang yang beriman, dia bertambah imannya dan bergembira dengan turunnya ayat Al-Quran. Tapi orang munafik, orang yang hatinya tidak ada penyakit, yang di dalam hatinya ada penyakit, maka mereka yang bertambah adalah rijsan ila rijsihim. Jadi mereka justru Al-Quran itu menambah kekafiran dari kekafiran yang sudah ada, menambah kebencian dari kebencian yang sudah ada, menambah kedengkian dalam hati mereka kepada kedengkian yang sudah ada. Jadi semakin dengki, semakin iri,
semakin membenci, itu kalimatnya, dengan turunnya Al-Quran. Dan wa matu wa hum kafirun, kata Allah, mereka akan mati dalam keadaan kafir. Hati orang munafik nih. Makanya saya bilang, orang Islam yang bagus, yang baik, dia mukmin. Orang Islam yang ada penyakit yang disebut dengan fasik, rusak, yang hatinya di situ digerogoti oleh berbagai macam penyakit hati, maka dia kafir, bahkan bisa mati kafir. Ya, di ayat yang sebelumnya, di ayat yang 123 Allah tegas, itu yang di atas yang tadi kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu 123. Di kaca yang tadi aja, satu kaca, jangan di situ. Nah itu, kalau orang kafir tegas, jelas, ya kan? Kamu kafir, udah, kafir hukumnya sudah jelas kan? Kalau dia kafirnya kafir yang memerangi musuh, lawan, perangi, gitu. Tapi orang munafik ini dilematis, karena nggak boleh juga kita memerangi saudara kita seagama. Ya, tapi kita harus hati-hati. Oleh karenanya Allah kemudian menjelaskan ancaman-ancamannya kepada orang-orang yang munafik. Tetapi kita, orang yang mukmin, tidak boleh kemudian menghakimi orang itu. Jadi menghakimi orang-orang munafik hakikatnya diserahkan kepada Allah, kecuali dia melakukan baik ucapan perbuatan yang jelas dan tegas memusuhi kaum mukmin. Amin. Jadi kalau orang ada agamanya Islam, misalnya dia munafik, maka kita tidak boleh menghukumi orang itu kecuali melakukan tindakan atau ucapan. Tindakannya apa? Misalnya dia melakukan sebuah perbuatan yang menyakiti orang-orang yang beriman, maka wajib dia ditegakkan hukum. Atau ucapannya memprovokasi, menghasut. Nah kalau sudah melakukan itu, maka baru ditegakkan hukum. Tapi kalau tidak melakukan itu, tidak boleh kita mengatakan, kafir dia, enggak boleh. Karena yang dimaknakan di sini, yang mencap kafir terhadap orang munafik adalah Allah. Biarlah Allah yang menetapkan. Tapi di sini dijelaskan, ditegaskan ancaman bagi orang yang munafik apa? Ancamannya adalah mereka akan semakin diberikan penyakit terhadap hatinya, dan nanti mereka mati dalam kekafiran. Maka kalau orang munafik ini mati dalam kekafiran, maka pantas dan layak mereka nanti bersama dengan orang kafir di neraka jahannam. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik itu memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Jadi kata Allah, hai orang munafik, kalian tuh tak memperhatikan bahwa Allah itu menguji kalian dalam satu tahun itu sekali atau dua kali ujian terhadap kalian. Diuji itu oleh Allah, tapi mereka nggak sadar. Apa ujiannya? Ujiannya diantaranya misalnya Allah menguji mereka dengan diajak untuk berperang, misalnya, ya kan? Atau Allah mereka diuji oleh Allah dan Rasulullah agar mereka menginfakkan hartanya. Jadi kata Allah, tidakkah kalian mengetahui bahwa sesungguhnya kami Allah menguji kalian dalam satu tahun itu sekali atau dua kali ujian. Kemudian tetapi kalian tidak tubuh, tidak segera kembali bertobat memohon ampunan kepada Allah dan Rasulullah, dan tidak pula kalian berzikir, artinya mengambil pelajaran terhadap ujian-ujian yang diberikan Allah kepada banyak, bahkan yang dia membuat bahaya Rasulullah. Itu. Jadi musuh terbesar umat Islam itu sebenarnya orang munafik. Kalau orang kafir di negara kita ini, mereka justru kelihatan lebih bersahabat. Contoh gini, kita Indonesia ini kan ada agama Kristen, Hindu, Buddha, ya kan? Mereka
tidak terlihat bahaya terhadap kita kaum muslimin, kaum mukminin. Justru musuh kita ada dalam diri kita sendiri. Musuh orang Islam itu sendiri. Jadi kita orang yang beriman, musuhnya itu orang munafik, dan kita tidak bisa menghukumi dia kalau dia tidak melakukan. Makanya hati-hati bergaul, bermasyarakat, jangan sampai kita bergaul dengan orang ini. Ciri-cirinya sudah banyak kita jelaskan kemarin. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang mengolok-olok agama kita, melecehkan agama kita, maka tinggalkan. Kan kemarin ya, dalam penjelasan surat yang lain. Jadi kalau kita lagi bergaul di kantor pos ronda, ada orang ngolok-ngolok agama, orang-orang ngomongin orang yang baik, udah, kalau kita nggak bisa melarang, tinggalkan aja sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada pembicaraan yang lebih baik. Kemudian lanjutkan, wa idza ma anjilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma ansarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka orang munafik ini satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum-kaum yang tidak memahami. Jadi orang munafik ini ketika Al-Quran turun, maka di antara mereka saling pandang, gitu kalimat. Dan mereka kemudian saling memandang dan saling berbisik. Ada yang melihat kamu nggak? Ada yang melihat kalian nggak? Itu. Jadi dengan pandangan yang benci, pandangan yang tidak suka terhadap orang yang beriman, dan mereka kemudian berpaling meninggalkan kaum muslimin, kaum mukminin yang berbahagia dengan turunnya Al-Quran. Jadi karakter orang munafik begitu. Jadi saat itu di Madinah ketika Rasulullah turun Al-Quran kepada beliau, maka orang munafik ini saling bisik, saling memandang. Turun ke Muhammad, coba turun kepada Muhammad. Wih, pura-pura kita nggak tahu, pura-pura nggak lihat, nggak usah kelihatan. Yuk kita ngindar. Itu orang munafik. Karena mereka khawatir kalau seandainya ayat itu diturunkan untuk mereka sebagai sebuah ancaman, sebagai sebuah peringatan terhadap orang-orang yang mengkhianati Allah dan Rasul, gitu ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak memahami bahwa turunnya Al-Quran itu adalah sebuah rahmat bagi umat manusia. Kemudian ayat yang 128-nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini karakter Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul kita ini datang kepada kita, datang ya dengan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya adalah apa? Rasulullah ini merasakan bagaimana penderitaan yang dialami kaum muslimin saat itu. Kaum muslimin kan sangat dizalimi. Jadi kalimatnya Rasulullah itu datang kepada umat Islam, dia ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Dia menginginkan bahwa kita ini, bahkan bukan hanya kita, seluruh manusia ini ada dalam keimanan dan keselamatan, ya. Dan yang paling hebat sifat Rasulullah ini adalah penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, kita bisa mengambil karakter watak Rasulullah ini. Jadi bagi seorang
Islam, yang agamanya, yang mukmin dalam amaliyahnya, maka harus memiliki sifat seperti Rasulullah. Apa? Kita harus peduli dengan penderitaan saudara kita. Jadi ketika ada orang Islam yang menderita dalam bentuk apapun, apakah dia ditimpa musibah, bencana, malapetaka, maka harus merasakan penderitaan itu. Contohnya begini, orang yang beriman harus merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudaranya di Palestina. Orang mukmin harus merasakan penderitaan saudaranya Rohingya yang terkatung-katung, terusir dari kampung halamannya. Harus merasakan penderitaan. Kalau kita nih tidak sedikit pun merasakan simpatikah, merasakan empati, merasakan penderitaan daripada saudara-saudara kita yang di Palestina, berarti kita ada penyakit. Berarti kita sudah jatuh kepada kemunafikan. Makanya benar, kalau ada orang yang nggak peduli dengan Palestina, agamanya Islam, munafik. Kita bisa menilai begitu, tapi jangan sebut juga munafik. Nggak boleh. Tapi kita harus memperingati orang kita, saudaraku, tandanya orang Islam yang beriman itu adalah ikut merasakan penderitaan saudaranya. Kalau saudaranya sakit, kita merasakan sakit. Kalau saudaranya menderita, kita merasakan menderita. Kenapa? Karena umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Paham satu tubuh adalah? Ya. Coba padalah tiba-tiba misal kegores pisau agak dalam, sampai berdarah. Kita kira-kira yang sakit ini doang atau yang lain ikut sakit? Semua sakit. Itu. Jadi yang sakit mata, yang sakit gigi, tapi semuanya ikut sakit kan? Ya kan? Nah itulah umat Islam seharusnya. Ketika saudaranya sakit, maka yang lain harus merasakan penderitaan itu. Artinya apa? Bantu dengan kemampuannya. Kalau mampu misalnya membantu secara langsung dengan tenaga, bantu tenaga. Kalau tidak mampu tenaga kita karena jaraknya jauh, bantu dengan biaya, dengan dana semampu kita. Kalau tidak mampu juga ya doa. Doakan, minta kepada Allah agar saudara-saudara kita diberikan pertolongan. Nah itu ya, sifat orang yang beriman adalah sebagaimana sifat Rasulullah, ikut merasakan penderitaan saudaranya. Kemudian kita orang yang beriman pun harus menginginkan orang lain itu selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau dalam kondisi misalnya ditimpa musibah, jangan sekedar ingin menyelamatkan diri sendiri saja, tapi harus juga menyelamatkan orang lain, mampu membantu orang lain. Nah Rasulullah itu, Rasulullah itu sangat menginginkan bahwa umat manusia ini beriman dan selamat dari neraka jahanam. Jadi Rasulullah merasakan betapa berat dan penderitaannya umat Islam. Dia merasakan beban-beban yang ditanggung oleh umat Islam dari kejahatan orang kafir. Rasulullah pun sangat menginginkan kita ini berselamat dunia dan akhirat. Dan Rasulullah pun dia memiliki sifat yang penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Di kalimatnya, terhadap orang yang beriman, jadilah kita orang yang penyantun dan penyayang. Di sini bukan kepada orang Islam, ya, bil mu'minina raufur rahim, sangat penyantun dan penyayang kepada orang yang beriman, bukan orang Islam. Ingat, artinya apa?
sesama orang yang beriman, kita harus saling sayang, saling memberikan kebahagiaan. Itu. Bagaimana dengan orang munafik? Ya kita nggak boleh juga menghukumi mereka. Tetap bergaul sebagaimana mestinya, tapi tidak boleh kemudian dia menjadi sahabat kita. Antara teman dan sahabat sama nggak? Teman dan sahabat sama nggak? Kenalan sama orang yang karib dekat beda nggak? Kenal sama akrab beda nggak? Beda. Kalau sekedar teman, oh itu teman saya satu sekolah, oh itu teman saya satu kantor, ya kan? Oh teman saya satu kelas. Beda dengan oh dia itu sahabat saya. Kalau sudah bilang sahabat berarti dekat. Kemana-mana pergi berdua, belajar berdua, jalan-jalan berdua. Nah itu sahabat kan? Kalau sekedar teman, di dalam satu kelas ada 40 orang, oh itu teman sekelas saya. Hanya sekedar kenal, tapi tidak bergaul. Nah itu namanya sahabat. Jadi kita sesama muslim harus saling kenal, ya, karena dia saudara kita. Tapi kalau untuk bergaul, kita hanya bergaul dengan orang yang mukmin. Paham ya? Maka kata Allah, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya kepada Allah bertawakal, dan Allah adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Jadi kalau kita sudah mengingatkan saudara-saudara kita yang munafik lah dalam bahasa Al-Quran, tetapi mereka kemudian tidak mengindahkan, misalnya, woi puasa kamu itu kok agama Islam kok nggak mau puasa? Oh, terserah saya, puasa saya. Hei, kamu sholat, kamu nggak sholat, terserah saya. Orang itu hak saya. Saya begitu bilang gitu tuh. Maka udah nggak usah dijabanin. Kalau mereka berpaling dari apa-apa yang ditetapkan oleh agama kita, tidak mau melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama kita, maka katakanlah kepada mereka. Apa katakan? Maka katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bertawakal kepada Allah, dan Allah adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Artinya pada langit, kalau kita sudah mengingatkan orang, sudah berupaya untuk menegur orang itu, tetapi kemudian orang itu tidak mengindahkan, tidak memperdulikan, udah tinggalkan saja, serahkan kepada Allah, karena kita tidak bisa menghukum, karena yang bisa menghukumi orang itu adalah Allah. Maka tugas kita apa? Berdoa. Boleh nggak kita mendoakan saudara-saudara kita yang munafik? Boleh nggak kita mendoakan orang kafir? Boleh nggak mendoakan orang kafir? Boleh. Mendoakan apa? Nah, kita doakan, ya Allah, berikan hidayah ya Allah kepada saudara saya yang munafik ya Allah. Saudara-saudara saya yang kebetulan lagi di penyakit hatinya ya Allah, bersihkan penyakitnya ya Allah. Biarkan mereka menjadi orang yang muslim, mukmin, orang yang bersih hatinya, yang mampu seperti kami melaksanakan perintah Allah. Begitupun kepada orang kafir ya Allah, berikan hidayah kepada mereka agar memeluk agama Islam. Nah kesimpulannya yang pertama, bahwa kita dalam hidup ini menghadapi berbagai macam masyarakat, tetapi secara umum masyarakat terbagi tiga. Secara umum ada orang kafir, ada orang munafik, dan kita orang yang mukmin. Itu tiga, karena hanya tiga kelompok ini yang jasa Al-Quran. Kalau kepada orang kafir yang memerangi kita, lawan dengan tegas, dengan keras. Tetapi orang kafir yang tidak memerangi kita, maka tetaplah memperlakukan sebagai sesama manusia. Kepada orang munafik, hati-hati. Kita tetap tidak boleh melepas tangan. Kepada orang munafik ini tetap kita mengingatkan mereka. Tapi kalau mereka tidak mengindahkan, maka pasrahkan kepada Allah.
kita mohon kepada Allah agar Allah membersihkan penyakit-penyakit hati mereka, sehingga mereka kembali menjadi seorang yang mukmin yang baik. Yang terakhir, belajarlah kita untuk lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah. Harus kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulullah. Apa buktinya? Banyak zikir, baca zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan yang berikutnya, banyakin sholawat kepada Rasulullah. Maka insya Allah kita akan bersama Rasulullah di surganya Allah. Maka tamatlah surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini secara umum menggambarkan tentang karakteristik orang-orang munafik. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang munafik di dalamnya. Ada pertanyaan? Cukup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.